Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan trimester pertama. Sebelumnya trimester itu dibagi menjadi 3, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Dan di sini saya dan kelompok saya kebagian untuk menjelaskan trimester pertama. Kita awali dengan pengertian kehamilan trimester pertama, yaitu kehamilan trimester pertama adalah usia kehamilan dari minggu pertama sampai minggu ke-12 yang ditandai oleh beberapa hal seperti mual, muntah yang terjadi karena perubahan dalam tubuh yang terjadi selama hamil. Nyeri pada payudara biasanya disebabkan oleh membesarnya payudara ibu karena berkembangnya kelenjar susu dan pasokan darah meningkat. Flek yang terlihat seperti menstruasi karena darah yang dilepas saat telur dibuahi melekatkan diri ke dinding rahim. Kita lanjut ke tanda-tanda kehamilan. Rahim yang pertama, rahim membesar. Sesuai dengan tuanya kehamilan atau umur dari kehamilan itu sendiri. Yang kedua, kita jumpai pada pemeriksaan. Pada pemeriksaan 1, tanda Hikar. 2, tanda Piszczek. 3, tanda Chadwick. 4, kontraksi Braxton Hicks. 5, teraba balot temen. Pemeriksaan tes biologis kehamilan yang menunjukkan positif. Tanda-tanda fisiologis. A. Emanor atau tidak adanya menstruasi. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, mengidam. Yang keempat, sering buang air kecil. Yang kelima, pingsan. Yang keenam, mamai terlihat tegang dan membesar. Yang ketujuh, anoreksia. Yang kedelapan, konstipasi dan obstipasi. Yang kesembilan, pigmentasi. Yang kesepuluh, epulis. Dan yang terakhir, varises. Kita lanjut ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang pertama yaitu uterus. Pada minggu pertama, kehamilan uterus masih seperti bentuk aslinya, seperti buah apokat. Seiring dengan perkembangan kehamilan, daerah fundus dan korpus akan membulat dan akan menjadi bentuk cervix dan pada usia kehamilan 12 minggu. Yang kedua, cervix uteri. Pada trimester pertama kehamilan, berkas kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini terjadi akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. Yang ketiga, ovarium. Pada permulaan kehamilan masih terdapat corpus luteum gravidatum. Corpus luteum gravitatis berdiameter kira-kira 3 cm. Kemudian corpus luteum mengecil secara plasenta terbentuk. Corpus luteum ini mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan kematangan folikel baru ditunda. Hanya satu corpus luteum yang dapat ditemukan oleh ovarium. Yang keempat yaitu payudara. Payudara akan membesar dan tegang akibat hormon somatotropin, estrogen dan progesteron, akan tetapi belum mengeluarkan ASI. Kemudian sistem endokrin. 1, hormon plasenta. Sekresi hormon plasenta dan HCG dari plasenta janin mengubah organ endokrin secara langsung. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan produksi globumin meningkat dan menekan reproduksi tiroksin. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Berat kelenjar hipofisis anterior meningkat antara 30% sampai 50%, yang menyebabkan perempuan hamil menderita pusing. Sekresi prolaktin, hormon adrenokortikotropin
kortikotropik, hormon tirotropik, dan melanoksit stimulating hormon meningkat. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Dalam masa kehamilan, normalnya ukuran kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran kira-kira 13% akibat adanya hiperplasi dari jaringan glandula dan peningkatan vaskularitas. Yang keempat, kelenjar adrenal. Karena dirangsang oleh hormon estrogen, kelenjar adrenal memproduksi lebih banyak kortisol, plasma bebas, dan juga kortikosteroid termasuk ACTH, dan ini terjadi sejak usia 12 minggu hingga masa adem. Kita masuk ke sistem kekebalan. Sistem kekebalan yaitu HCG mampu menurunkan respon imun pada perempuan hamil. Selain itu, kadar IgG, IgA, dan IgM serum menurun mulai dari minggu ke-10 kehamilan hingga mencapai kadar terendah pada minggu ke-30, tetap berada pada kadar ini hingga atem. Sistem perkemian. Ureter pembesar, tonus otot-otot saluran kemih menurun akibat pengaruh estrogen dan progesteron. Kencing lebih sering. Sistem pencernaan. Estrogen dan HCG meningkat dengan efek samping mual dan muntah-muntah. Selain itu, terjadi juga perubahan peristaltik dengan gejala sering kembung. Sistem muskuloskeletal. Estrogen dan relaksasi memberi efek maksimal pada relaksi otot dan ligamen pelvik pada akhir kehamilan. Sistem kardiovaskuler. Meningkatnya beban kerja jantung menyebabkan otot jantung mengalami hipertrofi, terutama ventrikel kiri sebagai pengatur pembesar jantung. Pembesaran uterus menekan jantung ke atas dan ke kiri. Pembuluh jantung yang kuat membantu jantung mengalirkan darah keluar jantung ke bagian atas tubuh. Juga menghasilkan elektrokardiografi dan radiografi yang perubahannya sama dengan iskemik pada kelainan jantung. Sistem integumen. Peningkatan aktivitas melanoprostimulating hormon menyebabkan berubah hiperpigmentasi pada wajah, payudara, linea alba, steria livedia pada perut, dan lain sebagainya. Metabolisme. Basal metabolic rate meningkat sampai 15%. Terjadi juga hipertrofi tiroid. Kebutuhan karbohidrat meningkat sampai 2.300 kalori per hari dan 2.800 kalori per hari untuk ibu hamil dan menyusui. Kebutuhan protein 1 gram per hari untuk menunjang pertumbuhan janin. Kadar kolesterol plasma meningkat sampai 300 gram atau 100 ml. Kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, korpum meningkat. Ferrum dibutuhkan sampai kadar 800 mg untuk pembentukan hemoglobin tambahan. Khusus untuk metabolisme karbohidrat pada kehamilan normal terjadi ambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat. 2 produksi glukosa dari hati menurun. 3 produksi alanin menurun. 4 aktivitas ekskresi ginjal meningkat. 5 efek hormon gestasional. Lanjut ke berat badan dan indeks massa tubuh IMT. Peningkatan berat badan ibu selama kehamilan menandakan adanya adaptasi ibu terhadap pertumbuhan janin. Analisis dari
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa berat badan yang bertambah berhubungan dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan dan lebih dirasakan pada ibu primigravida untuk menambah berat badan pada masa kehamilan. Banyaknya faktor yang mempengaruhi peningkatan berat badan, adanya edema, proses metabolisme, pola makan, muntah atau diare, dan merokok. Sistem pernafasan, kebutuhan oksigen sampai 20%. Selain itu, diafragma juga terdorong ke kranial, terjadi hiperventilasi dangkal 20-24 kali per menit akibat kompliansi dada chest complaint menurun, volume vital meningkat, volume residu paru, functional residual capacity menurun, kapasitas vital menurun. Yang terakhir, sistem persarafan pada ibu hamil akan ditemukan rasa sering kesemutan atau akretresia pada ekstremitas disebabkan postur tubuh ibu membungkuk. Ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Yang pertama, morning sickness, mual dan muntah. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, konstipasi atau sembelit. Yang keempat, sakit kepala atau pusing. Yang kelima, kram perut. Yang terakhir, meludah. Kemudian perubahan psikologis selama trimester pertama kehamilan. 1. Tahap antisipasi. 2. Tahap honeymoon, menerima peran, mencoba menyesuaikan diri. 3. Tahap stabil, bagaimana mereka dapat melihat penampilan dalam peran. Yang keempat yaitu tahap akhir atau perjanjian. Gambaran kondisi psikologis selama kehamilan yaitu kehabisan tenaga atau kebanyakan gerak yang pertama, dan yang kedua tidak bisa tidur walaupun mempunyai kesempatan. Yang ketiga menangis tidak tertahan dan mata terasa berlinang. Yang keempat menyadari bahwa perasaan amat cepat berubah. Yang kelima sangat judes atau peka terhadap bunyi dan sentuhan. Yang keenam tiba-tiba takut atau gugup. Yang ketujuh tidak bisa memusatkan perhatian. Yang ke-8 lebih sering lupa. Yang ke-9 rasa bingung dan bersalah. Yang ke-10 makan amat sedikit atau amat banyak. Yang ke-11 asik dengan pikiran yang menghantui dan mengerikan. Yang ke-4 kehilangan kepercayaan dan harga diri. Kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1 yaitu 1. Oksigen, 2. Nutrisi, 3. Personal hygiene, 4. Eliminasi, 5. Seksual, 6. Periksa kehamilan, 7. Istirahat ataupun tidur, yang ke-8 dan yang terakhir yaitu imunisasi. Bahaya kehamilan trimester 1. Yang pertama pendarahan per vaginam, yang kedua hiperemesis gravidarum, yang ketiga mola, yang keempat sakit kepala hebat, yang kelima penglihatan kabur, yang keenam odema pada wajah, kaki, dan tangan, yang ketujuh kejang, dan yang terakhir demam. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yaitu tes urin kehamilan, tes HCG. Yang kedua palpasi abdomen. Yang ketiga pemeriksaan USG. Dan yang keempat pemeriksaan Ronsen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.